Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dari mahasiswa Unpad Pasuruan di kelas 231 A1 dalam prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 4111623079. Kali ini saya akan membagikan video presentasi dari tugas mata kuliah ICT dan Informasi Pendidikan dan Metodologi Penelitian Pendidikan yang berjudul Pengembangan Model Flip-Tipek untuk Integrasi ICT dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah Berinfrastruktur Terbatas. Mari kita simak video kali ini. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Model Flip-Tipek untuk Integrasi ICT dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah Berinfrastruktur Terbatas. Pada judul ini yang bermaksud sebuah upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran meskipun dihadapkan pada keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Dalam sekolah yang berinfrastruktur terbatas, yakni akses internet minim, perangkat TIK terbatas, listrik tidak stabil, dan guru belum terbiasa dengan teknologi yang menghadapi tantangan besar dalam integrasi ICT. Namun, pendekatan pedagogis inovatif seperti flipped classroom dan kerangka konseptual tipek dapat dikombinasikan untuk menciptakan solusi adaptif dan berdampak. Apa itu flipped classroom? Flipped classroom adalah model pembelajaran di mana proses transfer pengetahuan yang dilakukan di luar kelas melalui media digital seperti video atau materi online. Kemudian apa itu tipek? Tipek adalah kerangka pengetahuan yang harus dimiliki guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran secara efektif. Seperti contoh, kemampuan mengoperasikan teknologi, penguasaan strategi pembelajaran, penguasaan materi pembelajaran. Kombinasi ketiganya menghasilkan integrasi pembelajaran yang efektif dan bermakna. Kemudian, apa itu model Flip-Tipek? Flip-Tipek yaitu merupakan penggabungan Flip Classroom dengan kerangka tipek dalam konteks keterbatasan infrastruktur. Model ini menekankan pemanfaatan teknologi minimal namun tepat digunakan. Misal video yang bisa diunduh dan tontonan offline. Guru menyiapkan konten digital hemat data seperti video sederhana, modul PDF, atau PPT interaktif yang disesuaikan dengan konteks lokal. Tujuan pengembangan model Flip-Tipek ini yaitu meningkatkan keterampilan literasi digital dan matematis siswa. Kemudian mendorong kemandirian belajar dan pemahaman konsep melalui multimedia. Juga bisa membantu guru mengoptimalkan penggunaan ICT meskipun infrastruktur terbatas. Lalu mendukung pencapaian Hitcher or distinct skill dalam pembelajaran matematika. Dampak dalam model Flip-Tipek tersebut yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa-siswi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika. Yang ketiga, menjadi solusi praktis dalam digitalisasi pendidikan di era pasca pandemi, khususnya di wilayah yang belum siap secara infrastruktur. Lanjut pada latar belakang revolusi industri 4.0 dan pesatnya perkembangan masyarakat 5.0. Bagaimana era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan? Teknologi informasi dan komunikasi tidak lagi hanya digunakan sebagai alat bantu, melainkan menjadi bagian inti dari proses pembelajaran itu sendiri. Ada dua kompetensi utama yang menjadi fokus dalam menghadapi perubahan ini. Yang pertama yaitu literasi digital. Literasi digital ini yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi yang diakses melalui teknologi digital. Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman kritis terhadap informasi seperti mampu membedakan informasi yang valid dan tidak, serta memahami dampak sosial dan etis dari penggunaan teknologi. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi belajar, yang merupakan dorongan internal yang mendorong siswa untuk belajar, mengeksplorasi, dan terus berlatih. Di era teknologi yang penuh distraksi, motivasi belajar menjadi kunci untuk memastikan siswa tetap fokus, antusias, dan berusaha mencapai tujuan belajar mereka. Latar belakang yang kedua, yaitu secara paralel, teknologi blockchain muncul sebagai teknologi disruptif
yang menjanjikan solusi atas keterbatasan tersebut. Blockchain dengan karakteristiknya yang desentralistik, transparan, kekal, dan aman berpotensi merevolusi ekosistem pendidikan dengan menciptakan sistem reputasi dan pencatatan pencapaian yang terpercaya dan tidak dapat dimanipulasi. Sebuah pencapaian atau budget yang diraih siswa dan dicatat di blockchain akan menjadi aset digital yang memiliki nilai dan pengakuan permanen. Namun, potensi besar ini masih sangat sedikit dieksplorasi, terlebih lagi dalam integrasinya dengan gamifikasi. Sebagaimana diidentifikasi dalam tinjauan literatur sebelumnya, penelitian mengenai penerapan blockchain yang diintegrasikan dengan gamifikasi pada dunia pendidikan masih sangat minim jumlahnya. Latar belakang yang ketiga yaitu berdasarkan analisis. Berdasarkan analisis terhadap kesenjangan dan potensi tersebut, penelitian ini mengusulkan untuk mengembangkan sebuah model gamifikasi berbasis blockchain. Model ini dirancang tidak hanya untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan motivasional melalui gamifikasi, tetapi juga untuk membangun fondasi sistem reward dan pengakuan pencapaian yang transparan, adil, dan terdesentralistik melalui teknologi blockchain. Integrasi ini diharapkan dapat secara simultan memacu motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa, sekaligus dalam prosesnya membiasakan mereka dengan teknologi masa depan dan etika digital, sehingga pada gilirannya secara efektif meningkatkan literasi digital mereka. Oleh karena itu, dengan judul pengembangan model gamifikasi berbasis blockchain untuk meningkatkan literasi digital dan motivasi belajar siswa sekolah menengah, ini diusulkan untuk menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang tersebut dengan mengembangkan model yang inovatif ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata baik secara teoritis maupun praktis dalam memajukan pendidikan Indonesia yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian lanjut pada kajian pustaka. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengkaji landasan teoritis dan empiris yang relevan dengan pengembangan model flip effect. Kajian ini akan difokuskan pada 4 pilar utama, yaitu yang pertama, teknologi pedagogisial, content knowledge effect. Yang kedua, model pembelajaran flip classroom. Yang ketiga, integrasi information and communication technology atau ICT dalam pembelajaran matematika. Yang keempat yaitu konteks pembelajaran di sekolah berinfrastruktur terbatas. Sintesis dari keempat bidang ini akan mengungkap celah penelitian yang melatar belakangi perlunya pengembangan model inovatif ini, yakni belum adanya model yang secara khusus mengadaptasi keunggulan flip classroom dan kerangka TPEC untuk mengatasi tantangan integrasi ICT di sekolah dengan infrastruktur terbatas. Kajian pustaka tinjauan teoritis di sini ada 4 poin. Yang pertama, technological pedagogical content knowledge atau TPEC. Yang kedua, model flip classroom. Yang ketiga, integrasi ICT dalam pembelajaran matematika. Yang keempat, pembelajaran di sekolah berinfrastruktur terbatas. Pada technological pedagogical content knowledge ini menekankan pada integrasi yang bermakna antara pengetahuan konten, pedagogik, dan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan efektif. Dalam konteks matematika, penguasaan TPEC menuntut guru untuk tidak hanya menguasai konsep matematika dan strategi mengajar, tetapi juga mampu memilih dan menggunakan alat teknologi yang tepat untuk memfasilitasi pemahaman konsep abstrak siswa. Kedua yaitu model flip classroom. Model flip classroom ini membalik alur pembelajaran tradisional dengan memberikan akses materi seperti sering dalam bentuk video kepada siswa untuk dipelajari di rumah, sehingga waktu di kelas dapat dialokasikan untuk diskusi pemecahan masalah dan aplikasi konsep secara kolaboratif. Yang ketiga yaitu integrasi ICT dalam pembelajaran matematika. Integrasi ICT dalam matematika berpotensi memvisualisasikan konsep abstrak, memfasilitasi eksplorasi, dan meningkatkan keterampilan abad 21 siswa. Dalam analisis tren penelitiannya menyimpulkan bahwa integrasi ICT dengan media seperti GeoGebra bertujuan untuk meningkatkan keterampilan. Dalam penelitian lain menunjukkan bahwa aplikasi sederhana dan gratis seperti Canva dapat dimanfaatkan untuk merancang media pembelajaran matematika yang menarik. Yang keempat yaitu pembelajaran di sekolah berinfrastruktur terbatas. Sekolah berinfrastruktur terbatas dicirikan oleh keterbatasan akses internet,
jumlah perangkat komputer yang minim, dan ketersediaan media pembelajaran yang tidak memadai. Dalam penelitian lain mengidentifikasi bahwa guru mengalami kesulitan dalam mengembangkan materi dan media pembelajaran yang diperparah oleh kurangnya minat belajar siswa. Dalam penelitian lain juga disebutkan bahwa model pembelajaran komparatif seperti Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar matematika tanpa ketergantungan tinggi pada teknologi. Kondisi ini menggarisbawahi bahwa pembelajaran di sekolah terbatas memerlukan pendekatan yang kreatif, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi digital yang membutuhkan infrastruktur tinggi. Pada kajian pustaka sintesis dan posisi penelitian, sintesis dari keempat pilar kajian mengungkapkan adanya celah antara potensi teori dan realitas di lapangan. Di satu sisi, Flipped Classroom dan kerangka TPEC menawarkan paradigma pembelajaran yang efektif dan berpusat pada siswa dengan dukungan ICT. Namun, di sisi lain, implementasi langsung model Flipped Classroom konvensional yang mengandalkan akses online di rumah menjadi tidak fleksibel di sekolah berinfrastruktur terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan model Flipped TPEC sebagai sebuah solusi. Model ini merupakan adaptasi yang konseptual dengan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama yaitu memodifikasi fase flip. Fase pembelajaran di luar kelas tidak harus sepenuhnya bergantung pada akses internet di rumah. Model ini dapat mengintegrasikan penggunaan media offline, yakni video di flash disk, modul cetak plus kode QR, pemanfaatan lab komputer sekolah secara bergiliran, atau pemanfaatan perangkat sederhana seperti smartphone dengan aplikasi yang ringan, seperti Canva, GeoGebra offline sebagai pusat belajar terbatas. Yang kedua yaitu memfokuskan ulang peran aktivitas kelas. Waktu tatap muka difokuskan untuk membangun TPEC kolektif melalui aktivitas kolaboratif, pemecahan masalah matematika yang kompleks, dan pendalaman konsep dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia secara terbatas dan strategi pedagogik yang sesuai seperti Jigsaw. Yang ketiga yaitu menyederhanakan T dalam TPEC. Teknologi yang dipilih adalah teknologi yang mudah diakses, murah, dan sesuai dengan konteks infrastruktur terbatas, sehingga tidak menjadi penghalang, melainkan pemerkarya pengalaman belajar. Dengan demikian, posisi penelitian ini adalah menjembatani celah antara landasan teoritis Flipped Classroom dan TPEC dengan realitas kontekstual sekolah berinfrastruktur terbatas, untuk menghasilkan sebuah model integrasi ICT yang fleksibel, praktis, dan efektif. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development, yakni R&D, atau penelitian dan pengembangan, karena tujuannya adalah untuk menghasilkan produk tertentu, yakni model pembelajaran, dan menguji keefektifannya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, metode penelitian yang pertama yaitu model pengembangan. Model yang digunakan dapat mengadaptasi model Bode dan Gall atau model ADI yang lebih sederhana. Berikut adalah contoh adaptasi tahapan yang terstruktur. Pada tahap 1, studi pendahuluan dan analisis kebutuhan, yakni aktivitasnya yaitu melakukan observasi, wawancara, dan penyebaran angket kebutuhan kepada guru untuk mengidentifikasi masalah nyata terkait kompetensi TPEC, pedagogik, dan teknologis. Outputnya yaitu peta masalah dan kebutuhan yang menjadi dasar pengembangan model. Pada tahap kedua, perencanaan dan pengembangan desain awal. Aktivitasnya merancang draft awal model Flipped TPEC yang mencakup komponen-komponen utama seperti filosofi, tujuan, sintaks, yakni langkah-langkah, lingkungan belajar, dan sistem penilaian. Outputnya, prototip desain awal model Flipped TPEC. Pada tahap yang ketiga yaitu validasi, desain, dan revisi. Aktivitasnya yaitu prototype validasi oleh 2-3 orang ahli, yakni ahli teknologi pendidikan, ahli pedagogik, dan ahli materi. Validasi dilakukan menggunakan instrumen angket untuk menilai kevalidan dari aspek isi, konstruk, dan bahasa. Outputnya yaitu model yang telah direvisi berdasarkan masukan ahli. Pada tahap yang keempat yaitu uji coba terbatas dan revisi. Aktivitasnya mengimplementasikan pada kelompok kecil atau guru misalnya 5-10 orang. Data dikumpulkan melalui observasi, angket kepraktisan, dan tes awal sampai akhir. Output yang diinginkan yaitu data keefektifan awal dan kepraktisan model serta yang berdasarkan uji coba terbatas. Pada tahap yang kelima yaitu uji coba lapangan. Aktivitasnya itu mengimplementasikan
pada kelompok yang lebih besar, misalnya 1 atau 2 sekolah, data keefektifan, kepraktisan, dan faktor pendukung atau hambat yang dilakukan secara menyeluruh. Outputnya yaitu data empiris tentang keefektifan model dan prototipe final model FreeTPAC yang telah disempurnakan. Selanjutnya yang kedua yaitu desain uji efektivitas. Untuk menguji efektivitas model digunakan desain one group, pretest, post-test, design atau quasis eksperimen. Pemberian pretest untuk mengukur potensi pedagogik, teknologi, dan TPAC awal. Perlakuan atau implementasi model FreeTPAC, pemberian post-test untuk mengukur kompetensi setelah perlakuan. Data dianalisis secara statistik, misalnya dengan pilot sampel, dites atau Nigen score untuk melihat peningkatan yang signifikan. Yang ketiga yaitu subjek penelitian. Ahli validasi yakni dosen atau praktisi di bidang teknologi pendidikan, kurikulum dan materi pelajaran, subjek uji coba, guru dari mata pelajaran tertentu atau umum yang sesuai fokus penelitian pada jenjang pendidikan yang ditargetkan seperti SD, SMP, atau SMA. Yang keempat yakni jenis data dan instrumen pengumpulan data. Data di sini ada dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data hasil validasi ahli dan masukan yakni lembar validasi ahli, data tanggapan guru, dan faktor penghambat atau pendukung, pedoman wawancara, dan lembar observasi. Ini yaitu termasuk data kualitatif. Kemudian data kuantitatif, tingkat kevalitan model seperti angket validasi ahli atau skala Likert, tingkat kepraktisan model, angket kepraktisan untuk guru, skala Likert, data peningkatan kompetensi, tes kompetensi pedagogik dan teknologis seperti soal esai atau penugasan, dan angket TPAC. Yang kelima, teknik analisis data. Analisis data kualitatif yaitu analisis deskriptif dari masukan, komentar, dan hasil observasi. Analisis data kuantitatif yaitu analisis statistik deskriptif dengan persentase untuk data angket uji statistik inferensial seperti pilot sample pretest atau perhitungan Nigen score untuk menganalisis perbedaan pretest dan post-test. Dengan kerangka tujuan dan metode ini, penelitian pengembangan ini akan memiliki arah yang jelas, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.